Kita bicarakan mengenai Arabi Summit 2026 nih. Justru yang menarik nih, kenapa yang dipilih ini adalah The New Age of Indonesia's Property Brokerage? Ini kan kita diskusi bersama kemarin dengan panitia pengarah juga, karena dari awal tahun kemarin itu sudah diwajibkan semua broker itu harus tersertifikasi. Karena di luar Indonesia kita juga punya pasar juga. 3 pilar menarik sekali: globalization, professionalism, dan teknologi. Nah, kenapa tiga pilar ini yang justru menjadi tema utama buat di summit tahun ini? Oke, kenapa pemerintah itu pengen semua broker itu tersertifikasi? Sebenarnya apa sih bedanya ujian dengan assessment? Nah, kalau kita bicara broker pada umumnya, satu, nggak ada sekolahannya. Bener. Siapa yang punya cita-cita dari SD pengen jadi broker kalau udah gede? Saya rasa nggak ada, Pak. Ada 0%. yang orang tuanya broker juga. Belum tentu loh, Pak. Pak Bagus bisa cerita. Ikutlah Arabi Summit 2026. Oke. Selamat datang di Opera, obrolan properti dan real estate aktual, sebuah forum diskusi yang mengangkat berbagai perspektif dalam industri properti. Perkenalkan, saya Erik Liso, mewakili Arebi, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Sahabat Arebi dan Iwa TV, Arebi kembali menghadirkan The Biggest Real Estate Summit dan Arebi World 2026 dengan mengusung tema The New Age of Indonesia's Property Brokerage, Beyond Boundaries, dengan 3 pilar utama, yaitu globalization, professionalism, dan teknologi. Tema ini mencerminkan semangat baru bahwa industri broker properti Indonesia sedang memasuki era yang lebih modern, lebih profesional, dan semakin terhubung melalui kolaborasi dengan teknologi. Hari ini kita akan mengupas makna di balik tema tersebut, berbagai hal baru yang dihadirkan tahun ini, serta alasan mengapa Arabi Summit 2026 menjadi agenda yang layak ditunggu oleh seluruh pelaku industri properti. Telah hadir bersama kita Bapak Bagus Sumarapati, Ketua Panitia Arabi Summit dan Arabi Awards 2026, serta Bapak Daniel Saputra, Wakil Ketua Panitia sekaligus Ketua DPD Arabi Jawa Barat. Welcome, Pak Daniel. Welcome, Pak Bagus, welcome. Gimana kabarnya nih? Baik, Pak. Wah, saya tadi emang dengar Pak Daniel bela-belain naik wush ya dari Bandung untuk podcast ini. Iya, betul. Wah, ini berarti sesuatu yang benar-benar udah sampai berarti semangatnya luar biasa. Harus ya? selalu semangat, Harus, ya? Pak Erik. Jadi mungkin ini apa namanya, sahabat Iwa TV, sahabat Arebi juga pengen kenal siapa sih nih Pak Bagus, siapa nih Pak Daniel. Mungkin pertanyaan pertama saya tanya ke Pak Bagus dulu, Pak. Okay. Jadi Pak Bagus tuh kan kita juga kenal Pak Bagus juga sebagai member broker dari sebuah brand terkenal juga di Indonesia gitu. Jadi gimana sih menyeimbangkan dengan passion kesibukannya di Arebi, terutama Arabi Summit, dan juga dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang member broker? Oke. Kalau balancein yang lagi terms terkenal sekarang kan work-life balance. Iya. Kalau buat pemilik kantor sih kayaknya nggak ada ya, Pak. Work-life balance itu cuma di angan-angan. Jadi memang kalau saya pribadi lebih, jika lagi ngerjain kerjaan kantor, fokus di kerjaan kantor aja. Nggak usah mikirin asosiasi, kelarin dulu kerjaan kantor. Baru habis itu mikirin asosiasi, baru fokus. Saya pikir asosiasi nomor 1, kantor nomor 2. Rumah nomor 1, Pak. Bahaya itu, Pak. Ya kalau dari saya itu aja buat menyeimbangkannya sih, Pak. Oke. Nah, sedangkan buat Pak Daniel sendiri kan juga dikenal sebagai Ketua DPD Arebi Jawa Barat gitu kan. Sedangkan sekarang juga sebagai Wakil Ketua dari Summit 2026 ini, balancingnya gimana di antara sekali lagi sebagai pemilik kantor juga, sebagai prinsipal dari brand yang sangat terkenal di Bandung ini, di seluruh Indonesia dan Bandung, dan juga ngurus Summit, gimana Pak Daniel nih balancingnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara sibuk, wah luar biasa lah ya. Nah, jadi sebenarnya membalancingnya sebenarnya kalau saya pribadi adalah skala prioritas sih, kembali lagi. Jadi di Bandung saya juga ngelit sebenarnya 4 kantor, Pak. 4 kantor. Ngelit 4 kantor, kemudian juga DPD Jabar sendiri kan ada 3 DPC juga. Benar. Ya, Jabar itu, Pak, kalau boleh dibilang kalau nggak salah 30 kalinya DKI. Iya. Jadi range-nya itu kan dari termasuk di daerah Bekasi, Bogor, Cirebon, sampai sampai perbatasan Jawa Tengah, Pak. banyak yang diurus ya. Betul. Jadi ya sebenarnya kalau saya pribadi sih melihat bahwa untuk membalance-nya kembali lagi ke komitmen. Iya. Satu, urusan dapur ya memang nggak bisa diganggu-gugat, Pak. Iya. Itu wajib. Harus Bahkan kumpul. sampai hari ini pun, sampai sekarang, saya masih tetap jualan, tetap closing.
Masih jualan pribadi juga? Masih Pak, Mantap. karena konsep saya itu kalau untuk tim, kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa punya postur untuk membina mereka. Wow. Jadi saya masih jualan, saya masih ngurus 4 kantor, saya urus R&B juga, dan sekarang ditambahin nih bareng sama Pak Bagus. Ya kembali lagi sebenarnya ke komitmen ya. Sebenarnya saya komitmennya itu untuk apa gitu kan. Ya kalau di kepercayaan saya kan boleh dibilang ada yang namanya perpuluhan. Iya. Perpuluhan itu kan nggak cuma selamanya duit gitu Pak. Benar. Ya jadi ya salah satunya kalau untuk saya pribadi komitmen untuk di luar kepentingan sendiri gitu ya, untuk bisa untuk masyarakat ya salah satunya saya ada di sini di R&B gitu Pak. Jadi skala prioritas yang biasanya saya lakukan setiap hari, yang mana yang menjadi urgent saya beresin dulu semua, masih ada waktu baru yang lainnya. Termasuk juga untuk R&B ya saya kelompokin nih Pak, si wadahnya. Pajak Kerdaan ini udah, yang urusan R&B udah, ya baru saya bisa main game, bisa nonton. Masih ada waktu buat main game juga ya, masih harus ya Pak. Waduh, kalau nggak stres Pak. Saya ngeliat kan apa nih Pak Daniel, Pak Bagus kayaknya di mana-mana nih R&B nih. Tiap di mana-mana ada gitu. Iya. Minggu kemarin kita seminggu bisa berapa kali ya nge-zoom itu sama DPD. Iya, malah berapa kali? Tiap hari ya bener tiap hari. Iya, malah jujur saya nggak ada miss sekali 2 kali saya ada miss. Oke. Nah, justru sekarang kita naik. Sekarang yuk kita bicarakan mengenai R&B Summit 2026 nih. Justru yang menarik nih, kenapa yang dipilih ini adalah The New Age of Indonesia's Property Brokerage gitu. Jadi, kenapa nih kalau dari Pak Bagus, dari Pak Daniel, kenapa tema ini yang dipilih? Mungkin dari Pak Bagus dulu, Pak, silakan. Ya. Kalau ini kan kita diskusi bersama kemarin dengan panitia pengarah juga. Akhirnya kita tentukan karena memang benar-benar tahun ini tuh The New Age of Indonesia Property Brokerage, karena dari awal tahun kemarin itu sudah diwajibkan semua broker itu harus tersertifikasi. Itu belum pernah sebelumnya ya Pak Daniel. Benar. Dari pemerintah sekarang tuh benar-benar mensupport industri kita, jadi semua broker itu harus bersertifikasi. Makanya kita pilih tema ini, dan juga ada Beyond Boundaries itu karena di luar Indonesia kita juga punya pasar juga. Gitu. Betul. Oke, jadi mungkin bisa di-elaborate juga dari Pak Bagus. Jadi yang Beyond Boundaries-nya ini lebih secara spesifik lebih gimana nih? Karena sekarang kan banyak juga properti yang di luar negeri kita bantu pasarkan ya Pak Daniel. Banyak juga kayak, tapi itu balik lagi ke peraturan pemerintah lagi. Mereka nggak bisa memasarkan produk ya di luar negeri tanpa andil dari properti brokerage di Indonesianya. Jadi harus kerjasama dengan kantor P4 yang di Indonesia. Makanya pentingnya sekali ada sertifikasi betul, yang balik lagi ke sana. betul. Dari kualitas dari broker yang ada di Indonesia biar kita bisa go internasional. Betul. Oke. Nah, mungkin lanjut nih kepada Daniel nih. 3 pilar menarik sekali: globalization, professionalism, dan teknologi. Nah, kenapa tiga pilar ini yang justru menjadi tema utama buat di summit tahun ini? Oke, jadi sebenarnya Pak Bagus tadi bilang betul sekali. Kita ada di new era dalam artian di dunia perbrokeran itu sejak COVID itu berubahnya banyak sekali. Dari media sosial zamannya, sekarang AI gitu kan. Dan ini perubahannya tuh cepat sekali. Ditambah lagi kondisi sekarang yang banyak bilang ekonomi lagi kurang baik apa segala macam secara global ya, nggak cuma Indonesia doang. Ini kan boleh dibilang satu tantangan baru buat kita gitu ya. Nah, memasuki era yang baru nih di broker itu kan ya salah satunya yang Pak Bagus bilang tadi perihal sertifikasi. Sebenarnya kan kalau boleh dibilang kenapa pemerintah itu pengen semua broker itu tersertifikasi. Jadi mungkin sedikit gambaran Pak, sebenarnya apa sih bedanya ujian dengan assessment? Oke, nah coba kita diterangkan nih biar sahabat R&B dan Dewa TV juga bisa tahu nih. Apa bedanya gitu? Kalau kita kuliah mau naik kelas atau ke sekolah mau naik kelas, kita kan bukan assessment. Tapi itu kan ujian gitu kan. Tapi kalau bicara assessment ya kita sebagai broker sebaiknya masuknya ke assessment. Ke sertifikasi kan. Benar. Jadi artinya kalau assessment itu kan saya mengakui dulu saya bisa. Baru diuji gitu kan. Kamu tuh benar-benar kompeten seperti yang kamu katakan atau enggak. Nah, kalau kita bicara broker pada umumnya, satu, nggak ada sekolahannya.
Bener. Siapa yang punya cita-cita dari SD pengen jadi broker kalau udah gede? Saya rasa nggak ada, Pak. Ada 0%. yang orang tuanya broker juga. Belum tentu loh, Pak. Pak Bagus bisa cerita. Ya, jadi ini ya kalau ada pun mungkin sedikit sekali yang cita-cita jadi broker. Jadi saya ngelihat bahwa sebagian besar broker yang saya ketemuin bahwa itu adalah accident awalnya, termasuk saya. Accident atau exit plan. Kepepet exit plan, betul. Coba ini akhirnya jadi agent aja deh gitu, jadi broker gitu kan. Nah, dari sini saya ngelihat bahwa sebetulnya dunia perbrokeran itu kan udah cukup lama, Pak. Iya. Ya. Di luar sana cukup banyak juga broker-broker yang ya boleh dibilang walaupun bicara perorangan, ada juga yang mereka profesional. Iya. Ya, memang komposisinya bakal lebih banyak yang memang under kantor, apalagi yang under Arebi, karena mereka udah banyak hal yang memang kita berikan untuk profesionalitas itu gitu kan. Iya. Tapi ya dalam artian mereka bisa melakukan segala macam kegiatan perbrokeran. Iya. Ya mulai cari dari melisting, carinya expose listing, Iya. caranya showing, caranya follow up, semua bisa. Tapi kan kebisaan ini, kalau bagi pemerintah buktinya apa kamu Ya. bisa? Bener sih, iya. Kalau nanti ternyata terjadi suatu legal matter segala macam, benchmarknya di mana nih? Betul. Iya kan? Nah, saya setuju banget pemerintah saat ini menggalakkan sertifikasi. Sebenarnya kita tuh harus bersyukur dengan adanya ini. Kita bisa unjuk gigi nih. Iya. Dari pengakuan bahwa gua bisa, bahwa saya bisa, ya sekarang dicap sama burung Garuda. Yes, lu perwakilan negara untuk sebagai profesi broker. Legitimate ya. Iya. Oke. Ya, jadi untuk tema kali ini memang kalau boleh dibilang The New Era itu banyak hal yang mau kita coba ulas. Banyak hal yang mau kita coba boleh dibilang mungkin discuss kepada teman-teman broker seluruh Indonesia. Ya, jangan sampai ibarat kata kita itu jadi tersingkir. Ya, dinosaurus gede, Pak. Kuat waktu itu, tapi sekarang nggak ada. Iya. Kenapa? Kalah sama kecoa. Kecoa dari zaman dinosaurus ada, sampai sekarang masih ada. Kenapa? Iya. Karena mereka bisa beradaptasi. Iya, benar. As a broker, kita pun harus beradaptasi dalam segala situasi. Oke. Nah, kami mewakili Arebi nih untuk Arebi Summit ini, Pak Bagus dan saya, kita mau di era baru ini semua broker itu di seluruh Indonesia bisa beradaptasi. Oke. Dengan apa? Ya tunggu tanggal mainnya dong. Nah, ini saya baru mau masuk ke sini nih. Justru gini, sebenarnya kalau memang temanya itulah globalization, professionalism, dan teknologi. Kenapa sih kita sampai perlu bikin acara summit? Justru saya penanya ke Pak Bagus, kan bisa sebenarnya kita kayak cuman ya istilah campaign dari DPD ke DPD sekarang, tapi apa pentingnya summit 2026 ini? Kenapa harus ada acara yang begitu wow gitu? Saya pengen tahu, Pak Karena Bagus. tadi Pak Erik bilang campaign dari DPD per DPD, itulah bedanya summit tahun ini ya Pak Daniel ya. Kita ada namanya Road to Summit. Oke. Nah, jadi kita kasarnya itu kalau yang analogi Pak Daniel pakai itu, kita membawa bor Olimpiade Pak. Oke. Dari DPD pertama sampai ke DPD terakhir, kita kobarkan tuh api GPT itu, Globalization, Professionalism dan Teknologi. Jadi kita bikin roadshow itu ke 7 DPD. Nah itu menggunakan subtema yang serupa. Nanti kita bikin Road to Summit. Nanti ujung puncak acara paling megahnya memang di Arebi Summit itu. Yang di Jakarta, betul. Kalau kenapa harus datang, karena itu memang perhelatan akbar kita Pak ya tahunan. Betul. Saat kita juga bersilaturahmi dengan sesama broker, sesama pelaku industri, nggak hanya broker yang datang Pak, ada juga dari kontraktor juga ada, dari developer ada, dari perbankan juga ada, gitu sih Pak. Oke, menarik. Nah, justru ini kan kita maksudnya perjalanan masih panjang ya sampai dengan November ya. Tapi mungkin saya mau nanya nih, kalau misalnya ke Pak Daniel nih, persiapan apa aja sih yang udah dimulai dari sekarang? Maksudnya kita banyak mungkin mikir, ini masih November nih, kita santai. Tapi kalau saya ngeliat dari jadwal bapak-bapak sekali nih, kayaknya nih, tidurnya kurang dari 8 jam semua nih. Mata udah agak cekung-cekung dikit gitu. Jadi mungkin Pak Daniel bisa cerita nih, persiapannya gimana nih? Iya, Pak Erik. Jadi panjang menurut Bapak, menurut saya pendek. Ya, jadi sebetulnya kali ini kami mencoba untuk membawa api semangat dari Arebi Summit ini kan ya boleh dibilang satu perhelaan akbar setiap tahunnya Pak.
Jadi selama ini Arebi Summit ini yang boleh dibilang adalah acara paling besarnya Arebi nih secara nasional. Tapi selama ini kan banyakan, ya maksudnya selama ini diadakan di Jakarta dan sedikit sekali dari DPD-DPD di luar Jabodetabek itu bisa hadir. Banyak faktor, faktor waktu, kemudian faktor biaya, karena kan nggak murah gitu. Betul. Ya let's say bicara domisili saya jadi Bandung. Bandung ada DPC Bandung Raya. Anggota Bandung Raya itu kalau nggak salah 120 sekian kantor. Jumlah marketing lebih dari 3.000 broker di Bandung aja nih. Ya, berapa banyak sih setiap tahunnya broker yang pergi ke acara Summit Jakarta? Nggak nyampe 50 setiap tahunnya. Oh, I see. Nah, kami melihat bahwa api ini tuh harus dirasakan karena ini tuh satu momen perhelatan yang luar biasa gitu. Ya, jadi kami akhirnya berpikir si semangat atau spirit ini tuh harus bisa juga dinikmati oleh DPD-DPD lain. Ya kita bicara Bandung, nggak nyampe 50. Apa kabarnya dengan Medan, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan gitu. Mungkin di bawah 10 akhirnya gitu. Kan ini sayang banget gitu. Nah makanya kita mau bawa spirit ini tuh ke DPD-DPD. Kita juga mau kolaborasi dengan mereka. Ya, dan kita juga pengen expose potensi dari lokal-lokalnya di masing-masing DPD. Kita nggak pernah tahu ternyata misalkan ada satu developer di area Medan yang punya potensi market untuk investasinya yang wah misalkan. Selama ini terpendam gitu kan. Siapa tahu lewat kolaborasi kali ini ternyata bisa terekspos nih secara nasional. Tiba-tiba ada buyer dari ujung Makassar misalkan, tiba-tiba lihat di eventnya kita gitu. Akhirnya beli gitu. Bener. Jadi ini sekali lagi kembali kepada spirit dari globalization tadi yang pertama ini. Betul sekali, Pak. Nah, Pak Bagus. Nah, tahun ini kan sekali lagi ini kita ada roadshow yang kayak tadi Pak Daniel juga jelasin, Pak Bagus juga jelasin. Nah, berarti bisa dibilang preparationnya sebenarnya sedikit lebih kompleks ya. Jadi dalam penentuan panitia, and then itu gimana tuh tantangannya, seru-serunya, lucu-lucu pasti banyak tuh kayak gitu tuh. Kalau lucu-lucu sih pasti ada lah. Cuman kalau panitia memang kan sudah dibentuk dari awal tahun. Jadi kita sudah meeting sebenarnya baru mulai bergerak di sekitar sebulan yang lalu ya, Pak Daniel ya, sebulan nggak sampai 2 bulan lah. 1 bulanan baru mulai prepare. Itu baru kita bikin semua list panitianya. Kita juga karena ini perhelatan akbar harus melibatkan nggak hanya yang di DPP saja sih Pak. Makanya wakil ketua panitia juga dari Jabar. Jadi kita menggait memang semangatnya udah kita rangkul semua DPD buat ikut membantu di summit ini. Kalau prosesnya nih Pak Bagus nih, tadi kan untuk panitia, untuk kira-kira pembicaranya, materinya itu sudah mulai ditentukan dari sekarang atau bagaimana? Kalau pembicara karena tema kita ada di teknologi, nanti jadi rencananya kita di pagi ada sesi dari regulator. Nah siang itu akan ada pembicara yang lebih seputar ke teknologi dan kita pengennya, saya dan Pak Daniel nih pengennya ke AI ya Pak ya. Cuman salah satu. Untuk pembicaranya kita tunggu tanggal mainnya, tunggu posternya. Tunggu posternya ya. Oke. Nanti tim saya juga ngedesain ya posternya ya. Iya betul. Oke. Nah sekarang kita kembali kepada globalization, professionalism dan teknologi GPT gitu. Nah sekarang Pak Daniel nih, sebenarnya apa sih makna dari globalization untuk broker properti di Indonesia sekarang nih? Betul. Jadi sebetulnya kalau kita bicara global. Dengan adanya era digital sekarang, sebetulnya market kita tuh semakin luas, Pak. Ya, kita tahu bahwa potensi-potensi untuk investasi itu nggak cuma di Indonesia sebetulnya. Yang Pak Bagus tadi jelaskan juga, kita udah bisa pasarkan segala macam properti di luar negeri. Ya, di Malaysia, di Australia, ya, dan di beberapa negara yang lain. Nah, bukan artinya di Indonesia itu jelek, bukan artinya bermaksud seperti itu. Tapi kalau kita lihat potensi broker sekarang, kalau nggak berusaha untuk punya kemampuan atau skill untuk bisa adaptasi, untuk juga bisa
secara global mendapatkan sesuatu nih, secara potensi income-nya diperbesar. Nah, itu adalah satu tujuan kita juga sebenarnya. Kita mau setiap broker, terutama yang under Arebi, mereka juga punya skill, punya knowledge, punya kemampuan untuk memperbesar kapasitas mereka untuk potensi income-nya juga lebih besar. Iya, oke. Dulu mungkin mereka hanya berpikir jualan di lingkungan mereka tinggal. Kalau saya orang Bandung, ya udah deh jangan mimpi jualan Jakarta gitu kan. Bandung aja. Tapi kalau kita waktu itu melihat zaman Covid, akhirnya kan terbuka tuh. Oke juga nih Jakarta, oke juga nih Bali gitu kan. Oke juga nih Medan gitu kan. Nah, sekarang scope-nya kita gedein lagi. Ya, oh ternyata bisa juga nih kita pasarin di KL, kita bisa juga pasarin di Johor Bahru, di Penang, di Aussie, di Sydney, di Melbourne, di Perth dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kita lebih kepada membuka satu wawasan broker. Kita itu juga harus punya knowledge dan juga skill, di mana kalau kita punya itu, potensi dan peluang market kita itu akan menjadi semakin luas. Ya, Indonesia ya ibarat kata jadi toko serba ada gitu kan. Lu butuh Indo boleh, butuh luar juga oke, gue bisa. Nah, saya balikin sedikit nih Pak Daniel, justru gini, selama ini kan yang terjadi kan adalah bagaimana caranya Indonesia menjualan keluar. Saya tahu kita masih punya sedikit isu mengenai orang asing membeli properti di Indonesia, tapi apakah mungkin, let's say kalaupun bukan individu, tapi misalnya yang terjadi di Bali nanti bisa terjadi banyak mungkin let's say perusahaan asing yang invest di Indonesia, jadi kita balikin nih gitu, apakah itu dengan tema globalization hal tersebut bisa terjadi juga nih Pak Daniel? Sebetulnya bukannya akan terjadi, tapi sudah terjadi. Jadi untuk saat ini yang beberapa mungkin yang saya tahu sekarang cukup banyak juga perusahaan-perusahaan China kan yang cari untuk mereka industri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman saya baru closing 400M dari China gitu. Ngiler saya. Ya, kawasan industri. Nah, maksudnya kalau kita nggak punya skill ke arah sana, Pak, peluang itu lewat begitu saja. I see, oke. Ya, jadi kita mau semua broker yang ada di Indonesia under Arebi harus bisa menguasai banyak hal. Supaya apa? Potensinya besar. Ketika potensi besar, otomatis kan kesejahteraan kita juga meningkat. Benar. Oke, nah tadi Pak Bagus, padahal barusan masuknya tuh ke masalah standardized skill ya. Nah, kita kembali kepada tema professionalism nih. Istilah gini, kenapa itu menjadi pilar yang sangat penting, apalagi dengan kita tahu adanya tahun lalu dengan Permendag 33 gitu Pak Bagus. Betul. Karena profesionalisme cuman bisa dibuktikan itu dengan sertifikasi sih Pak. Semua orang bisa ngeklaim dirinya profesional. Kita udah menjalani sebagai broker properti 20 tahun. Tapi kan dari mana kita tahu kalau dia ngejalanin 20 tahun itu sesuai SOP apa enggak? Kalau nggak ada benchmarknya, kalau nggak ada standar ukurnya yang disertifikasi itu kan nggak bisa. Sedangkan sekarang sertifikasi pun juga sudah mengalami pemutakhiran ya. Dulu kita sertifikasi 17 SKKNI. Sekarang sudah naik dengan perkembangan zaman ditambah 7 lagi jadi 24. Itu pun juga sebenarnya menjadi indikasi kan. Indikator kalau profesionalisme itu memang harus diukur, harus ada standarnya. Benchmarking kita nanti ingin menjadi seperti negara apa nih Pak Bagus? Dari sisi profesionalisme, kita tahu negara-negara maju ya, tetangga kita lah kayak misalnya Singapura ataupun mungkin Australia dan yang lain-lain, itu kan kita tahu udah punya standar yang lebih baik. Nah, standar kita tuh mau jadi seperti apa Pak Bagus nanti ke depannya? Kalau ke depannya sudah pasti seperti negara maju tersebut ya Pak, di mana semua orang yang mau transaksi melalui broker nggak boleh pakai broker yang non-certified. Sedangkan di Indonesia sendiri kita masih diperbolehkan menjual rumah sendiri kan. Kalau di negara lain ada yang negara yang dia mau menjual rumahnya harus melewati broker. Istilahnya yang beli tetangga A sama tetangga B atau teman dari SMP tetap harus pakai broker. Betul. Juga. Sedangkan di Amerika nggak bisa, setahu saya. Jadi mereka punya broker listing sendiri, yang mau beli rumah punya broker selling sendiri. Memang saya tahu kalau di Amerika malah semuanya itu harus eksklusif listing ya di Amerika ya. Jadi memang kita mempunyai benchmark ke negara-negara maju dan itu yang menjadi aim kita untuk di masa depan. Betul, setuju. Nah, Pak Daniel, saya ingat ya waktu awal-awal pandemi saya sendiri termasuk yang pelaku waktu itu pertama kali saya tuh pada zaman itu mempopulerkan promosi lewat TikTok. Waktu itu booming gitu. Nah, cuman Pak Daniel sekarang ini TikTok tuh udah jadi kayak mainan anak TK gitu loh.
sekarang udah ada mainan baru atau orang banyak bilang mungkin musuh baru malah ya. Buat orang yang nggak mengerti itu AI. Nah, itu dari pilar teknologinya sendiri, Pak Daniel tuh nganggapnya gimana menurut kita? Jadi sebetulnya kalau kita bicara AI ya, jadi dia itu sebenarnya kalau saya ibaratkan orang itu, si AI ini adalah satu sosok yang punya pengetahuan itu luar biasa. Dia tahu segala macam. Ya. Nah, tinggal kita ngapain nih si AI? Tetap kita yang harus jadi mastermind-nya si AI ini. Ya. Nah, gimana kita meningkatkan potensi pekerjaan kita lewat segudang informasi dari si AI ini untuk membantu bisnisnya kita. Itu kan sebetulnya butuh skill, Pak. Ya butuh skill. Jangan sampai si yang tahu segala macam ini kita salah perintah. Iya, benar. Ya, ketika salah perintah, blunder Pak kita. Bukan membantu atau mensupport kita punya profesi atau bisnis, malah jadi malpraktek nantinya. Iya, benar. Iya. Nah, tapi misalnya gini, apakah Pak Daniel sendiri menganggapnya AI ini adalah sekali lagi ancaman? Tadi saya ditanya sama yang pertama, tapi ancaman karena kan bisa jadi orang contoh gini, kalau AI ini gitu saya sebut namanya ya gitu, tolong carikan saya rumah di daerah segini yang budget sekian, nanti bakal keluarin sendiri. Nah, apakah itu berarti misalnya contoh nih ada yang nggak pakai broker malah bisa jadi bypass nih? Atau itu menjadi sesuatu yang membantu kita sebenarnya menurut Pak Daniel? Ya sebenarnya kembali lagi salah satu tema kita juga kan melewati batas lah ya. Jadi artinya ketika kita punya mindset mental menganggap segala sesuatu itu musuh kita, selamanya kita akan konfront, Pak. Tapi ketika kita melihat bahwa teknologi yang baru dan lain sebagainya itu sebagai satu sahabat, itu justru akan membantu kita. Nah, yang Pak Erik tadi sampaikan cukup menarik. Ini cukup banyak broker juga yang akhirnya sempat discuss sama saya. Saya tinggal cari aja, nggak perlu agent. Keluar tuh semua listing. Tapi yang jadi pertanyaan, yang keluar listing itu, listing siapa? Listing kamu atau listing saya? Iya. Ya, ketika listing kamu nggak ada di pencarian AI, berarti kamu tidak memanfaatkan AI. Karena kan AI itu butuh source. Ya nggak mungkin tiba-tiba dia kayak cenayang gitu, tiba-tiba tahu, oh si rumah ini lagi dijual, rumah itu lagi dijual, ruko itu lagi dijual. Muncul di situ kan nggak mungkin. Dia butuh source. Gimana caranya kita bersahabat dengan AI supaya si AI ini ambil source-nya dari saya? Ini yang namanya kita manfaatin. Istilahnya AI itu justru menjadi suatu yang mensupport bisnis kita. Harus, betul Pak. Nah, Pak Bagus, gimana sendiri dengan MLS nih untuk kolaborasinya nih? Bisa dijelasin nggak kita? Ini part dari globalization, professional, dan teknologi nih. Bagaimana MLS nih Pak Bagus? Akan Pak? MLS sendiri tuh seperti portal lah ya. Jadi itu untuk sekarang salah satu nilai jual yang member Arebi miliki. Jadi kita punya semacam portal internal kita. Di sana kita bisa masukin listing. Jadi justru itu memperkuat dari sisi teknologi sendiri, di mana member Arebi punya kesempatan untuk marketingnya buat memposting listingnya dia di MLS tersebut. Dan juga misalnya saya punya listing, Pak Daniel punya buyer. Kalau Pak Daniel ambil listingan saya, nanti saya akan ke notif, Pak. Gitu. Jadi kita sangat memperkecil kemungkinan untuk misalnya marketing yang B-nya membypass langsung ke ownernya atau dia ngaku-ngaku ini listingan saya gitu. Itu kita benar-benar bikin sistem di mana semuanya lebih fair lah. Resiko untuk secret listing, secret itu udah selling, diminimalisir. Oke. Jadi ini benar suatu terobosan yang luar biasa dari Arebi ya. Betul. Nah, mungkin berikutnya nih, Pak Bagus nih. Nah, kita kembali kepada event ini nih, 2026. Nah, ini kira-kira nih value apa yang nanti akan dibawa pulang nih untuk orang-orang yang datang ke event tersebut nih? Kita sih pengennya teman-teman Arebi yang pulang dari Arebi Summit itu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia dapetin ya Pak di tempat lain. Kita berencana nanti akan kerjasama entah dengan vendor AI mana, jadi pulang dari Arebi Summit akan membawa sertifikat lah atau apa yang kita bisa berikan dari vendor tersebut. Itu sih Pak. Nah, sekali lagi dari sisi networking, Pak Bagus, nanti yang bakal hadir tuh ditargetkan siapa aja? Kalau yang pasti kan broker properti dari kantor P4 Arebi, dan juga ada developer-developer terutama
Yang tier 1, tier 2 juga biasa bisa datang dari perbankan. Kita ngundang juga dari notaris dan yang paling penting tuh dari regulator, Pak. Regulator. Ya, dari benar. pemerintah. Biasanya kita datang dari Kemendak dan PKP. Oke. Nah, Pak Daniel nih, tapi kalau misalnya dari Pak Daniel sendiri sebagai ketua DPD Jabar gitu ya, karena POV-nya beda sama kita yang di DPP nih, Pak Bagus nih, gitu. Justru gini, saya ngeliat kadang-kadang kan di daerah tertentu, kita di Jakarta aja, tidak semua daerah itu bisa dibilang, ya kita bisa bilang mungkin sebagian besar di Jakarta ini, sebagian besar sudah anggota dari REB, tapi itu aja nggak semua area ini dominan loh. Betul, nah, betul. kalau Pak Daniel, mungkin nggak khusus di Jabar, tapi untuk di berbagai, mungkin untuk yang di Bandung, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi yang lain-lain. Apakah Road to REB Summit ini bisa digunakan untuk memberikan kesadaran untuk teman-teman broker yang non asosiasi untuk oke, kalau gitu saya mau join aja nih, karena dengan saya join saya bisa dapat manfaat dari sisi globalization, saya akan lebih profesional dan juga saya lebih melek teknologi. Menurut Pak Daniel gimana, Pak? Yes, salah satu misi kami juga arahannya ke situ, Pak. Karena Road to Summit ini kita adakan secara online. Kita akan bikin di YouTube Live di DPD masing-masing, kita akan relay ke DPP dan itu bisa ditonton oleh masyarakat umum. Ya, jadi ada beberapa misi yang kita mau coba sampaikan lewat acara-acara ini, ya terutama untuk kantor-kantor mungkin yang belum anggota REB, ya minimal mereka ngelihat kita itu sebenarnya komunitasnya seperti apa, apa yang akan mereka dapat ketika mereka bergabung kepada kita gitu kan. Ya jadi sebenarnya kan REB itu wadah, betul ya Pak ya? Sebenarnya iya. Wadah yang boleh dibilang yang berusaha untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri broker. Iya. Ya ibarat kata kayak akuarium lah Pak. Akuarium bisa jadi indah dengan berbagai macam ikan berwarna-warni. Ya itu adalah ekosistem kita. Iya, benar-benar. Ya jadi kita mau jaga ekosistem itu untuk profesi broker itu. Satu, kita saling support untuk menjadi lebih profesional, terutama itu kan. Kita bisa saling berbagi yang Pak Bagus jelaskan tadi. Kita bisa kobrok satu dengan yang lain dengan enak, gitu kan. Nah, yang saya jadi kepikiran satu hal yang menarik Pak. Di Permendak 33 tahun 2025 itu kan ada lampiran. Ya, di lampiran itu salah satunya itu tugas dari broker itu adalah memverifikasi data, Pak. Iya, benar sih. Data listing. Jadi seharusnya untuk masyarakat umum ini tuh safe sekali untuk bisa bertransaksi lewat broker REB. Iya. Karena mau nggak mau kita sebagai broker REB itu harus patuh dan taat bukan kepada aturan REB, tapi kepada aturan pemerintah. Betul. Ya. Ibaratnya tadi kalau mau wadah, ibaratnya kita bikin akuarium yang cakep, bukannya orang mesti join sih, cuman kalau misalnya mau tinggal di air kali ya silakan. Tapi kan enakan kan di akuarium yang cakep gitu ya. Betul banget. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada event nih. Pak Bagus, dari Pak Bagus sendiri, apa sih yang paling ditunggu-tunggu nih untuk di pelaksanaan di REB Summit 2026 ini? Kalau ditunggu-tunggu sebenarnya dari segi AI-nya sih ya, karena memang benar-benar kan sekarang tuh udah kasarnya 2026 tuh yang kata yang paling sering muncul ya AI Pak. Nggak hanya di dunia broker properti ya, dunia lain pun juga seperti itu ya. Sedangkan teman-teman kita sendiri yang dari broker properti, saya melihatnya belum terlalu banyak yang bisa utilize AI sebagaimana fungsinya. Kan mereka paling baru hanya kebanyakan paling bikin skrip ya Pak, skrip dari skrip untuk video, padahal kan bisa jauh lebih dari itu kita utilize AI. Ya, kira-kira nanya-nanya listing doang, kayak gitu. Kalau saya karena suka nanya, ini kalau gini kira-kira NJOP-nya berapa? Begitu, ya kan kira-kira kan. Ya, tapi belum maksimal ya. Betul. Nah, terus dari pemantauan Pak Bagus sendiri nih, ini berarti saya kayak nanya ke diri saya sendiri nih, bagaimana persiapan panitia saat ini nih sekarang nih? Jadi ngerasa bersalah, nanya sendiri. Kalau sebenarnya kalau dari on schedule sebenarnya kita nggak behind the schedule ya, masih on track. Kita masih di bulan Juli ini masih memang progresnya menggali masalah dari tiap DPD seperti apa gitu. Nanti baru Agustus ada project selanjutnya apa aja. Gitu. Kita masih on track. Masih on track Pak. Nah, Pak Daniel nih, apa sih pesan untuk semua anggota REB di Indonesia? Pesan saya sih satu,
kalau teman-teman ngerasa memang jauh nih untuk pergi ke Jakarta, manfaatkan setiap momen Road to Summit. Kita ada 7 event Road to Summit, itu start dari bulan Oktober ya, kalau nggak salah. Oktober itu kita akan mulai, hampir 1 minggu itu, akhir Oktober sampai awal November itu kita acara Road to Summit. Saya yakin pasti akan banyak dapat sesuatu. Manfaat. Ya, manfaatnya pasti akan banyak. Karena kita bicara yang tadi itu, broker itu butuh kemampuan non-skill dan juga skill. Ya, skill itu salah satu yang bisa dipelajari ya lewat acara-acara seperti ini. Ya, kalau non-skill kan lebih ke arah gimana saya cara berkomunikasi, kemudian bereaksi terhadap etika, itu kan non-skill. Nah, kita akan siapin itu untuk melengkapi teman-teman anggota Arebi itu untuk bisa lebih profesional, lebih punya knowledge yang bagus. Ya buat prinsipal-prinsipal terutama. Dibanding panggil pembicara sendiri buat kantor sendiri, mau berapa duit gitu kan. Ini ada 7 event gratis. Mereka bisa dapat banyak hal gitu marketingnya mereka gitu ya. Jadi ayo prinsipal. Ayo broadcast tuh link YouTube-nya. Kerahkan broker propertinya untuk mengikuti. Nah, ini saya tadi nanya pertanyaan yang lebih gampang ke Pak Daniel, sebenarnya yang agak susah nih sekarang ke Pak Bagus nih. Pesan untuk teman-teman yang belum join Arebi apa? Sebenarnya bercandaan aja sih. Karena kan kita lebih mudah untuk menyuarakan aspirasi kita jika bergabung dalam satu asosiasi. Karena tanpa ada perkumpulan atau bergabung dalam asosiasi itu kita cuman bisa komplain doang, Pak. Sedangkan dulu kita komplain, nih kok pemerintah nggak nganggep kita ya. Kita maju ke pemerintah secara individu tuh didengarnya itu sangat kecil kemungkinannya. Sedangkan jika kita masuk ke dalam asosiasi, kita bisa maju ke pemerintah. Permendak kemarin pun itu hasil kita ketemu dengan pemerintah beberapa tahun gitu. Makanya teman-teman yang memang di luar asosiasi itu, jika ingin menyuarakan aspirasinya lebih baik gabung ke dalam kita, ke Arebi. Teman-teman sampaikan apa yang dibutuhin, nanti kita akan coba melakukan diskusi dengan pemerintah gitu. Itu aja sih Pak Erik. Nah mungkin ini terakhir nih, kalau masing-masing nih dari Pak Daniel dan Pak Bagus nih, kita diminta untuk merangkum satu kalimat nih, kalau dari The New Age of Indonesia's Property Brokerage Beyond Boundaries dalam satu kalimat, itu kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Mungkin mulai dari Pak Bagus dulu, Pak. Saya meng-encourage teman-teman untuk datang itu jika teman-teman memang ingin berkembang. Jangan di situ-situ aja brokernya. Standar dirinya harus dinaikkan dengan profesionalisme dan mengutilize teknologi yang ada. Itu aja sih, Pak. Oke. Dan kalau dari Pak Daniel? Ya, kalau dari saya beneran satu kalimat, Pak. Jangan punah seperti dinosaurus, Pak. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Ya, jadi untuk cara beradaptasinya seperti apa? Ikutlah Arebi Summit 2026. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Bagus, Pak Daniel ya. Jadi mungkin saya tutup pembicaraan hari ini, ya kita bisa melihat bahwa the biggest real estate summit dan Arebi Award 2026 itu bukan sekedar hanya acara tahunan, tapi juga sebuah momentum untuk membawa industri broker properti Indonesia menuju ke era baru. Melalui tema The New Age of Indonesia's Property Brokerage Beyond Boundaries, Arebi mengajak seluruh pelaku industri untuk melihat bahwa masa depan broker properti itu dibangun atas 3 pilar utama: globalization, professionalism, dan juga teknologi. Dalam rangkaian Road to Arebi Summit di 7 DPD hingga puncak acara nasional, kami berharap supaya semakin banyak broker properti yang siap untuk berkembang, berkolaborasi, dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Bagus dan Bapak Daniel ya. Dan kepada seluruh sahabat Arebi, kami mengundang kita semua untuk bersama-sama menjadi bagian dari The Biggest Real Estate Summit dan Arebi Awards 2026. Mari bersama-sama melampaui batas, kita memperkuat kolaborasi dan membangun masa depan broker properti Indonesia yang semakin profesional, modern, dan berdaya saing global. Saya Erik Liso, mewakili Arebi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu di Opera episode berikutnya. Arebi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Thank you.